Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo menilai subsidi BBM yang diberikan melalui APBN saat ini sudah terlalu besar hingga mencapai 502 triliun rupiah. Karena itu, pemerintah saat ini tengah melakukan hitung ulang terkait dengan kebijakan subsidi BBM. Tapi juga perlu kita ingat, subsidi terhadap BBM itu sudah sangat terlalu besar. Dari 170-an sekarang sudah 502 triliun rupiah. Negara manapun nggak akan kuat menyangga subsidi sebesar itu. Tapi sekali lagi alhamdulillah kita masih kuat menahannya sampai sekarang ini. Ini yang patut kita syukuri bersama-sama. Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo terkait subsidi bahan bakar minyak yang diberikan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara yang saat ini telah menembus angka 502 triliun rupiah. Presiden lantas membandingkan harga bahan bakar minyak di Indonesia dengan negara lainnya, di mana harga bensin di negara lain sudah menembus angka 31 hingga 32 ribu per liter, sementara di Indonesia harga Pertalite masih ditahan di 7.650 per liter karena masih disubsidi oleh pemerintah. Terkait hal tersebut, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan, subsidi BBM harus dikurangi untuk menekan besaran subsidi dan kompensasi energi yang nilainya telah mencapai 502,4 triliun rupiah saat ini. Bahlil juga meminta masyarakat agar bersiap jika nantinya pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM. Jadi tolong teman-teman wartawan sampaikan juga kepada rakyat bahwa rasa-rasanya sih untuk menahan terus dengan harga BBM seperti sekarang, feeling saya sih harus kita siap-siap. Kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi, karena 600 triliun, 500 sampai 600 itu sama dengan 25% total pendapatan APBN kita dipakai untuk subsidi. Bahlil menyitir mayoritas BBM bersubsidi saat ini malah dinikmati masyarakat mampu serta sejumlah perusahaan perkebunan dan pertambangan. Sehingga pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kelas menengah bawah justru subsidi diberikan kepada pihak-pihak yang tidak pantas untuk menerimanya. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, kita membahas tema menarik kita hari ini. Pemerintah hitung ulang kebijakan subsidi BBM. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch. Ya, selamat pagi, Pak Mamit. Selamat pagi, Mas Pras. Selamat pagi, pemirsa IDX Channel. Ya, salam sehat, Pak Mamit. Salam sehat juga. Ya, menarik, baru saja statement dari Presiden Joko Widodo begitu. Memang cukup berat, 502 triliun begitu subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah. Tadi juga Pak Bahlil sudah menyebutkan ini angkanya sudah 25% ya dari APBN kita begitu yang harusnya bisa dimanfaatkan mungkin untuk kepentingan yang lebih luas lagi. Analisis dan pandangan Anda ini, Pak Mamit, silakan. Ya, saya kira memang betul ya bahwa anggaran subsidi kita ini sudah sangat besar sekali terutama di sektor energi. Karena memang saat ini kita tahu bahwa untuk penggunaan BBM subsidi untuk JBT itu dan juga JBKP adalah dalam hal ini adalah Pertalite dan solar subsidi ini memang sangat luar biasa dan tidak ada pembatasan sama sekali ya. Jadi dengan demikian siapapun bisa membeli Pertalite dan juga solar subsidi tanpa ada pelarangan. Memang kalau kita mengacu pada Perpres 191 2014 itu memang ada diatur untuk solar ya, mengenai siapa saja yang berhak untuk mendapatkan solar subsidi. Tetapi untuk Pertalite sampai sejauh ini karena memang Pertalite juga baru berubah menjadi JBKP menggantikan premium, aturannya sampai saat ini masih belum diterbitkan oleh pemerintah terkait dengan revisi Perpres 191 2014 tersebut. Jadi saya kira ini sangat mengkhawatirkan terkait dengan subsidi energi ini, terutama subsidi di sektor BBM ini ya. Karena jumlahnya memang sangat signifikan dan tadi lebih ke tidak tepat sasaran dan karena disparitas harga yang sangat tinggi ini banyak terjadi penyelewengan dan juga penyalahgunaan terhadap solar subsidi terutama maupun Pertalite saya kira karena tadi belum ada aturan yang jelas terutama untuk Pertalite mengenai siapa saja yang berhak untuk menggunakan BBM subsidi ini. Jadi saya kira memang perlu dilakukan pengendalian terhadap
JBT dan JBKP kita, karena memang ada kuota yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR berapa jumlah di tahun 2022 ini. Dengan demikian kalau tidak ada pembatasan, saya kira ataupun tidak ada solusi terkait dengan semakin besar dan membengkaknya subsidi dan kompensasi yang harus dibayar oleh pemerintah, saya kira ini akan jebol, Mas Pras. Bahkan ya pasti akan jebol lah sampai akhir tahun, dan kalaupun memang tidak, ya maka yang terjadi seperti saat ini adalah terjadi kelangkaan di beberapa wilayah ya terkait dengan solar subsidi maupun pertalite, sehingga banyak antrian. Saya kira ini menjadi salah satu permasalahan juga terkait dengan JBT dan JBKP ini, Mas. Betul, sebagai pengguna BBM pun saya merasakan hal yang sama, Pak Mamit, dalam mungkin sepekan terakhir begitu ya, kita lihat antrian di SPBU cukup mengular begitu, baik yang untuk kendaraan, terutama sih kendaraan roda 2 begitu loh, kalau kita lihat kondisinya di lapangan. Tapi Anda melihat begitu dengan upaya pemerintah yang akan melakukan hitung ulang terhadap subsidi BBM ini, poin-poin atau faktor-faktor apa saja sih yang mungkin bisa Anda sampaikan ini yang perlu dihitung ulang? Iya, saya kira ada beberapa poin ya terkait dengan beban subsidi yang harus dilakukan oleh pemerintah agar bisa berkurang. Pertama terkait dengan revisi Perpres 191 2014. Saya kira ini menjadi salah satu solusi utama terkait dengan pembatasan BBM subsidi ini ya. Karena diharapkan dengan adanya revisi Perpres 191 2014 tersebut, pengendalian saat ini bisa menjadi lebih mudah. Pertamina melalui sebagai badan usaha yang diberikan penugasan, saat ini terus mencoba untuk melakukan pendataan dengan aplikasi My Pertamina. Meminta kepada masyarakat yang memang merasa kendaraannya berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP ini untuk melakukan pendaftaran. Tetapi mereka belum bisa melakukan implementasi daripada kebijakan pembatasan tersebut, karena sampai sejauh ini revisi daripada Perpres 191 2014 masih belum juga ditetapkan oleh pemerintah. Jadi saya juga agak bingung nih, di satu sisi pemerintah Pak Jokowi selalu mengeluh, menyampaikan keluh kesah subsidi kita berat ya, sudah sampai 502 triliun. Tetapi di sisi lain upaya untuk melakukan pembatasan melalui Perpres 191 2014 ini tak kunjung ditandatangani gitu loh. Jadi ada semacam, saya melihatnya mungkin tarik ulur ya, ataupun ada hal-hal yang dipertimbangkan oleh pemerintah ya. Tetapi kalaupun memang itu menjadi pertimbangan, harusnya ya sudah tidak usah mengeluh gitu kan ya. Gitu kan ya. Udahlah 502 triliun tambah lagi aja kalau mau menambah kuota gitu kan ya. Nah, yang kedua saya kira ke depan ini perlu melakukan reformasi terhadap subsidi kita. Ini yang selalu saya sampaikan, dan mungkin juga banyak yang menyampaikan bahwa sudah saatnya kita melakukan subsidi terhadap orang, tidak lagi kita melakukan subsidi terhadap barang. Gitu ya. Dengan demikian subsidi ini akan menjadi tepat sasaran dan tidak seperti saat ini gitu loh. Kalau saya melihat Mas Pras nih, 502 triliun ini sudah terlalu besar dan sudah cukup banyak uang APBN yang dibakar hanya untuk BBM ya. Betul. Padahal kita bisa menggunakan dana sebesar itu untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Untuk sektor pendidikan, saya kira pertanian, perkebunan, dan juga UMKM. Ini adalah justru sektor-sektor yang produktif dan memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional. Gitu. Nah, dengan adanya subsidi yang sebesar ini untuk BBM, saya kira ini benar-benar tidak tepat sasaran. Makanya saya sampaikan kita harus melakukan reformasi terhadap subsidi terutama di sektor BBM ini, dari yang berbasis barang menjadi berbasis orang. Memang tidak mudah karena ini terkait dengan pendataan ya. Tapi saya kira TNP 2K, Kementerian Sosial harus bisa terus melakukan update data sehingga benar-benar tepat gitu loh. Saat ini kalau saya merasa justru ini kita dalam posisi yang terbalik nih Mas Pras. Orang-orang yang mempunyai mobil, orang-orang yang mempunyai motor, justru mereka dikatakan masyarakat miskin karena diberikan subsidi yang sangat besar oleh pemerintah gitu kan. Tetapi masyarakat kita yang justru menggunakan sepeda, yang di daerah, yang berjalan kaki, itu kita anggap mereka orang kaya karena mereka mendapatkan subsidinya hanya sesuai dengan misalnya subsidi listrik ya kan, atau subsidi beras ataupun produk-produk dari pemerintah yang lain. Jadi akhirnya kan jadi agak terbalik saya kira. Itu perlu ada satu reformasi, perubahan bentuk terhadap subsidi yang dilakukan. Yang ketiga saya kira Mas Pras, solusi yang lain adalah
untuk mengurangi disparitas harga saat ini yang sangat jauh sekali, maka saya kira perlu ada penambahan kuota, ada kenaikan harga ya, gitu kan ya, ada penyesuaian harga lah. Ini akan memberikan ruang fiskal bagi APBN kita, Oke. misalnya nanti dalam rangka kita naikkan, tetapi dengan demikian nanti kuota akan kita tambah, gitu kan ya. Jadi Betul. beban saat ini akan semakin berkurang bagi keuangan negara, Mas Pras, gitu. Jadi Ya, akhirnya ya. ada balancing lah, harga kita sedikit naikkan. Dengan demikian, karena tadi kelangkaan karena sebenarnya kan saat ini Pertamina ini kan cuma diberikan penugasan ya, sedangkan kuota terkait dengan berapa juta kiloliter atau berapa kiloliter Oke. yang ke masing-masing daerah ini Baik. ditentukan oleh BPH Migas, Mas Pras. Ya, berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan kuota dan juga realisasi dari BBM subsidi di tahun 2022. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan untuk BBM jenis Pertalite kemudian solar. Dari kuota di tahun 2022, 23,05 juta kiloliter untuk Pertalite. Sementara realisasinya per 20 Juni 2022 sudah mencapai 13,26 juta kiloliter. Adapun untuk solar dari kuota 15,1 juta kiloliter terpakai ataupun realisasinya sudah 7,73 juta kiloliter. Berikutnya bagaimana dengan penyimpangan BBM subsidi Januari sampai dengan Mei 2022. Solar non subsidi ini kita lihat sudah sekitar 2.600.000 liter begitu kalau kita lihat. Kemudian ada solar non subsidi, kemudian Pertalite, minyak tanah subsidi, BBM oplosan, kemudian solar subsidi ini yang paling banyak sekitar 176.783 liter. Sementara tadi yang non subsidinya 26.000 liter. Oke, kita akan lanjutkan kembali pembahasan bersama dengan Bapak Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch. Ya, Pak Mamit, ini menarik kalau kita simak dengan data yang baru saja disampaikan. Realitas begitu ya, kita lihat tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah atau BPH Migas sudah menyebutkan kemungkinan peluangnya akan habis Oktober-November. Data dari kuota dan realisasinya ini sudah hampir setengahnya lebih begitu yang sudah terpakai dari kuota. Apa yang bisa kita simak? Apakah benar-benar itu menjadi suatu kekhawatiran yang harus segera diantisipasi? Betul, saya kira ini memang kami juga menghitung bahwa memang di Oktober ini akan ada kekosongan Pertalite dan juga solar subsidi ya. Jika pemerintah memang tidak melakukan penambahan kuota terhadap Pertalite maupun solar subsidi ini. Dan saya kira saat ini saja yang memang istilahnya sudah terjadi antrian yang panjang pun sudah cukup ramai di media gitu kan ya. Iya. Bayangkan kalau memang nanti benar-benar dry di bulan Oktober ini sampai akhir tahun, saya kira ini akan sangat menggoncang dari sisi sosial, terutama sosial politik ya. Pasti tekanan akan sangat besar sekali terkait dengan kelangkaan ataupun bahkan kekosongan daripada solar maupun Pertalite ini. Apalagi kita tahu bahwa bagi masyarakat yang memang terutama kendaraan bermotor dan juga angkutan umum, ini menjadi salah satu Pertalite dan solar ini menjadi salah satu upaya mereka untuk meningkatkan perekonomian dan tetap melakukan aktivitas ekonomi. Jika sampai ini terjadi kekosongan, maka mereka akan bisa teriak gitu kan ya. Mereka bisa teriak dan akan menimbulkan gejolak, terutama saya kira gejolak sosial dan politik, dan apakah pemerintah mampu untuk menahan gejolak tersebut. Nah, ini kan menjadi pertanyaan ya. Iya. Tinggal bagaimana kalaupun memang mau, saya kira pemerintah menambah kuota gitu kan ya. Menambah kuota untuk solar dan subsidi ini, misalnya dengan harga yang tetap sama, tidak ada kenaikan. Dan memang dibutuhkan dana yang tidak dibutuhkan dana yang cukup besar nih Mas Pras ya. Kalau berdasar perhitungan kami dengan penambahan 5 juta kiloliter untuk Pertalite sampai akhir tahun saja, di mana kita hitung dengan selisih keekonomian saat ini Rp9.000 per liter, maka untuk Pertalite saja dibutuhkan kurang lebih 45 triliun. Oke. Gitu kan. Penambahan 5 juta kiloliter tadi. 5 juta kiloliter. Untuk solar subsidi, berdasarkan perhitungan kami dan juga teman-teman Pertamina juga membutuhkan kurang lebih 1,4 juta sampai dengan 1,5 juta kiloliter sampai akhir tahun ya. Kalaulah kita hitung misalnya 1,5 juta, dengan selisih harga saat ini ya, dengan keekonomian di 13.000 per liter saja, maka dibutuhkan kurang lebih 19,5 triliun. Jadi kalau kita total sampai dengan akhir tahun tadi, kurang lebih dibutuhkan hampir 65 triliun bagi pemerintah untuk tetap menjaga pasokan solar dan subsidi sampai dengan akhir tahun, sehingga tidak terjadi gejolak di masyarakat. Itu dengan tidak ada kenaikan harga, gitu kan ya.
Tetapi Berarti kalau akan tembus misalnya 567 triliun kalau misalnya jadi. saya kira hampir seperti itu, hampir. Oke. Ya, jadi lumayan. Kecuali pemerintah mengambil kebijakan, oke kita tambah kuota, tapi kita naikkan harga misalnya. Karena tadi disparitas harga ini kan sangat jauh sekali ya. Yes. Gitu ya. Misalnya kita taruhlah misalnya saat ini kan Pertalite di 7.650 gitu ya. Kita bulatkan ke angka 10.000 saya kira harganya per liter ini kan akhirnya disparitasnya semakin dekat dengan Pertamax, terus juga ada akhirnya nanti apa yang terjadi ketika masyarakat ini dinaikkan, secara otomatis masyarakat bisa beralih ke Pertamax misalnya karena memang selisih harganya tidak terlalu jauh gitu kan ya. Nah ini kan bisa mengurangi beban juga, tetapi memang ada dampaknya pasti kalau kita mengalami kenaikan harga dan plak inflasi saya kira pasti ada. Betul. Karena otomatis ini akan diikuti oleh kenaikan harga barang, kenaikan ongkos transportasi dan lain-lain, semuanya pasti akan merembet ya, gitu kan. Tinggal nanti pemerintah berhitung dan Pertamina berhitung berapa persen dampak daripada kenaikan tersebut. Apakah masih bisa dibantu dengan program stimulus ekonomi lain yang dipersiapkan oleh pemerintah. Oke. Nah, kalau misalnya kondisi seperti ini begitu, apakah menjadi suatu kebijakan yang bisa segera ditempuh oleh pemerintah? Perlukah memang ada pertimbangan yang lebih jauh sementara tenggat waktu apabila memang kuota ini bisa habis di bulan Oktober ataupun November ini kan tidak lama lagi begitu, Pak Mamit. Lantas apa yang teman-teman misalnya dari Energy Watch inginkan begitu? Satu langkah berani apa yang harus segera ditempuh mengingat ini juga menjadi suatu pertimbangan dan dampak tadi sosial politik yang juga harus dicermati. Saya kira pemerintah, saya belajar dari tadi yang saya sampaikan, revisi Perpres 191 2014 saja tidak kunjung ditandatangani ya. Oke. Gitu kan. Berarti dengan demikian ada keraguan-keraguan bagi pemerintah untuk melakukan pembatasan saja sulit gitu kan ya. Apalagi untuk menaikkan harga. Ini yang saya yang saya tangkap ya, yang kami tangkap bahwa pemerintah pasti akan berhitung ulang terkait dengan kenaikan harga dengan dampak tadi gitu. Dan saya kira solusi saat ini adalah ya mau tidak mau adalah penambahan kuota gitu loh sampai nanti akhir tahun dengan harga yang tetap sama misalnya. Karena seperti yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani sendiri bahwa APBN kita sebenarnya masih surplus ya gitu kan ya untuk tahun ini. Tinggal bagaimana kita bisa melakukan pengkajian ulang di tahun depan kira-kira seperti apa solusinya dengan tetap memperhatikan harga minyak dunia dengan trennya yang saya perkirakan masih tetap di angka 90-an sampai dengan 100 lah untuk sampai tahun depan pun. Jadi pemerintah sudah bisa mengkalkulasi kira-kira beban tahun depan seperti apa. Tahun ini saya kira tetap kita memberikan edukasi ke masyarakat bahwa harga BBM mahal, terus juga masyarakat terus melakukan paling tidak yang mampu untuk menggunakan BBM non subsidi. Ini kita terus harus memberikan edukasi saya kira. Oke. Di sisi lain saya kira juga pemerintah harus konsisten, political will-nya harus ada. Kalaupun memang mau, yaitu revisi Perpres ini harus segera disahkan. Dan kalau saya kira kalau kita lebih ini lagi Mas Pras, lebih mudah sebenarnya kita melakukan pembatasan adalah pertama untuk solar subsidi itu hanya untuk kendaraan umum plat kuning. Saya kira itu menjadi salah satu hal yang lebih mudah untuk dikendalikan. Kendaraan pribadi, kendaraan tidak plat kuning itu tidak boleh mengisi solar. Ini mungkin akan bisa membantu dengan misalnya tidak ada penambahan kuota sampai akhir tahun masih bisa akan jauh lebih mudah gitu kan ya. Kecuali untuk nelayan ya kan, nelayan dengan rekomendasi dari pihak yang terkait. Saya kira ini bisa, ataupun UMKM dengan adanya rekomendasi itu bisa menjadi lebih mudah untuk solar subsidi. Untuk Pertalite di tengah kondisi saat ini misalnya kita udah Pertalite hanya untuk kendaraan roda 2. Untuk motor itu akan jauh lebih mudah lagi gitu kan. Dan saya kira ini akan membantu untuk bisa menahan kelebihan kuota tersebut. Tapi memang tadi ada dampak pasti, saya kira dampak ekonominya pasti ada gitu kan ya. Tinggal bagaimana kita bisa menyiasati dan pemerintah bisa mengambil sikap terhadap kebijakan. Selama political will-nya seperti ini saya kira tidak jelas ya. Menteri yang harusnya mengurusi energi hanya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menggunakan BBM non subsidi, menggunakan BBM. Tetapi menteri yang tidak ada hubungannya justru mengatakan bahwa akan ada kenaikan. Jadi akhirnya berarti ini paham. Beda-beda gitu loh. Harusnya kalau kita satu suara, kalaupun memang Pak Jokowi mengatakan ini perlu ada pembatasan dan lain-lain, tinggal bagaimana political will pemerintah untuk tetap menjaga agar kuota tetap sama, beban juga tidak terlalu besar. Dan itu yang sedang dinantikan masyarakat saat ini dengan sinyal-sinyal yang sudah diberikan begitu, tinggal dinantikan apakah memang nanti harganya yang naik atau pembatasan yang lebih ketat begitu ya Pak Mamit.
Terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan kepada pemirsa IDX Channel terkait dengan kondisi yang ada yang menjadi pilihan yang sulit tentunya bagi pemerintah dalam menyikapi kondisi dari kuota yang semakin terbatas sementara disparitas harga yang juga luar biasa tingginya dibandingkan dengan harga keekonomiannya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Mamit. Terima kasih. Terima kasih Mas Bas. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan untuk mendorong bermunculannya inovasi unggul dalam ekonomi hijau dan sebagai wujud apresiasi terhadap produk inovasi berbasis keberlanjutan, IDX Channel tahun ini kembali mengadakan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia dengan tema Fostering Sustainable Innovation in Economic Recovery yang akan ditayangkan pada hari Kamis 25 Agustus 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saksikan hanya di IDX Channel. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat datang di IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia. The most innovative company. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia tahun 2022 adalah suatu ajang penganugerahan dan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan inisiatif inovasi yang unggul, berdampak luas, dan berkelanjutan. Saksikan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022 hanya di IDX Channel.